بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi ba'da amma ba'du. Pertama utama sekali, kita sebagai insan yang lemah, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kita kesempatan untuk hidup, mengamalkan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita merupakan makhluk yang lemah, makhluk yang tidak sempurna. Oleh karena itulah, selalu menjadikan Allah sebagai sandaran hidup kita. Keluh kesah, mengadulah kepada Allah, karena Allah akan menjawab doa-doa orang yang meyakini dan sungguh kepada Allah. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang sosok manusia pilihan yang dipilih oleh Allah sebagai penyebar agama Allah, sebagai menyampaikan risalah kepada seluruh manusia agar manusia ini tidak tersesat kepada jalan yang gelap atau jalan jahiliyah. Dan Muhammad SAW merupakan suatu manusia yang menjadikan panutan bagi seluruh manusia. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk yaitu bab 7 tentang terbunuhnya Khalifah Rasyidin Ali bin Abu Thalib. Setelah berperang melawan kaum Khawarij di Nahrawan, Khalifah Rasyidin Ali bin Abu Thalib dan para tentaranya pergi menuju Kufah pada pertengahan 39 Hijriah. Bahwa Ali bin Abu Thalib mengira keamanan dan kesejahteraan setelah perang tersebut, mengira bahwa merasa aman. Namun bahwa ada di antara kaum Khawarij yang pergi haji untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Mereka di situ melaksanakan haji dan mendiskusikan bagaimana nasib yang telah terjadi ketika perang Nahrawan. Banyak saudara-saudara atau sahabat-sahabat mereka yang mati dalam perang Nahrawan tersebut. Sehingga orang yang bertiga ini meminta pertanggungjawaban atas kematian saudara-saudaranya. Siapakah itu? Yaitu Ali bin Abu Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Siapakah orang yang bertiga dari kaum Khawarij itu? Yang pertama adalah Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi, Amr bin Bakar At-Tamimi, dan Barak bin Abdillah At-Tamimi. Itulah 3 orang yang menyusun sebuah strategi. Sehingga di antara mereka meneriak, ya, maksudnya
sehingga di antara mereka memberikan sebuah julukan kepada 3 orang itu yang dijuluki Aimah Dolal, yang artinya adalah pemimpin-pemimpin yang sesat. Dengan hal itu, Barak bin Abdullah lalu berteriak, "Aku akan membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan," dengan suara yang lantang dan semangat. Bahwa mereka mengira dengan membunuh yang ketiga ini, orang ketiga ini, dia akan masuk surga. Namun perkiraannya itu salah. Setelah itu siapa lagi yang berteriak? Yaitu Amr bin Bakar dengan kata-katanya, "Aku akan membunuh Amr bin Al-As." Dan tidak pantang kalah juga Abdurrahman bin Muljam berteriak, tidak mau ketinggalan, "Aku akan membunuh Ali bin Abi Thalib." Dengan lantang suara mereka membunuh para sahabat Rasulullah SAW. Dalam hal itu mereka merancang akan membunuh orang yang 3 orang itu, yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin As pada ketika mereka selesai melaksanakan sholat subuh. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Mereka terdorong oleh kekacauan akidah. Mereka semangat dengan membalas dendam. Berpikiran bahwa tindakan mereka itu merupakan tindakan yang benar. Namun bahwa dia tidak ingat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah yang Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang dijamin masuk surga. Mereka tidak menyadari hal itu. Hanya mereka mengatakan bahwa mereka adalah pemimpin yang sesat. Tiga orang Khawarij tersebut bertekad melaksanakan rencana pembunuhan tadi. Sehingga berangkatlah Abdurrahman bin Muljam meninggalkan kota Makkah menuju Kufah untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika dalam perjalanan, akhirnya Abdurrahman bin Muljam singgah ke tempat teman namanya. Bertemulah dengan seorang wanita yang bernama Khitam binti Al-Aqdar. Khitam ini ayahnya yang merupakan dari kaum Khawarij pun. Ayahnya selalu mengompor-ngompori anaknya, mengasuh anaknya agar mereka benci kepada khalifah, benci kepada para sahabat Rasulullah, bahwa tindakan yang dilakukan oleh ayahnya itu benar. Akhirnya ayahnya terbunuh ketika perang Narhawan. Akhirnya kita malas dendam. Namun Abdurrahman bin Muljam jatuh hati kepada Khitam. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Muljam kepada Khitam? "Apakah aku boleh melamarmu?" Apa kata Khitam? Malahan Khitam memberikan beberapa syarat kepada Abdurrahman bin Muljam. Khitam merupakan seorang wanita
yang cantik di kotanya itu. Sehingga Abdurrahman bin Muljam terlena dengan hal itu. Dengan mengemukakan syarat yang diajukan kepada Abdurrahman al-Muljam, akhirnya Al-Khitab, apakah kamu sanggup? Apa jawaban dari Abdurrahman bin Muljam? Aku akan menyanggupi persyaratanmu itu. Apa persyaratanmu itu? Yang pertama, syarat yang diajukan oleh Khitam adalah berikan aku 3.000 dirham. Yang kedua, berikan aku budak laki-laki dan wanita. Dan yang ketiga adalah yaitu membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Abdurrahman bin Muljam menyanggupi hal yang diminta oleh Khitam. Apa kata Khitam kepada Abdurrahman? Dia mengatakan bahwa apabila kamu berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib, maka hidup kita akan bahagia. Tetapi kalau tidak berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib, apa kata kita? Kita akan bertemu di surga. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam menyiapkan pedangnya, yang pedangnya itu dikasih racun. Dan begitu dengan Bakar, mereka menuju yaitu ke Damaskus, Syam, untuk niatnya membunuh Muawiyah. Dan begitu juga dengan sahabat yang bernama Amr bin Bakar, dia pun pergi bertolak ke Mesir untuk membunuh Amr bin Al-As. Allah Subhanahu wa ta'ala rupanya telah menakdirkan Ali bin Abi Thalib untuk meninggal dunia ketika pada hari Jumat subuh, yaitu 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ketika Abdurrahman bin Muljam bersiap-siap menunggu melaksanakan sholat subuh. Ketika itulah Ali bin Abi Thalib keluar hendak melaksanakan sholat subuh. Dengan sigap kita mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan seorang kesatria yang sigap dalam berperang. Namun hal itu dia terlengah. Akhirnya Muljam menghunus pedangnya, memukul kepala pas di ubun-ubun Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali bin Abi Thalib jatuh dan sekarat. Semua para sahabat yang menyaksikan hal itu sangat geram terhadap Abdurrahman bin Muljam yang telah menyerang Khalifah Rashidin Ali bin Abi Thalib secara tiba-tiba. Banyak para sahabat berkumpul di depan rumah Ali bin Abi Thalib. Mereka merasa sedih dalam melihat kondisi Ali bin Abi Thalib. Namun hal itu Ali tidak merasa untuk langsung membunuh Muljam, tapi dia dengan lapang dada dan ikhlas. Akhirnya sahabat memanggil tabib yang terkenal bisa mengobati atau ahli dalam hal itu, yaitu bernama Atse bin Amr bin Hani. Ketika memeriksa kondisi Ali bin Abi Thalib, apa yang dikatakan oleh tabib itu? Bahwa apabila engkau meninggalkan wasiat, wasiatkanlah. Karena saya melihat lukamu itu tidak bisa diselamatkan, karena pas ubun-ubunnya di kepala tengkoraknya. Dan tabib pun menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berwasiat.
Namun Ali bin Abu Thalib tidak mengeluh meskipun mendengar diagnosis dari tabib tersebut. Tapi dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nyawanya adalah milik Allah. Akhirnya Ali bin Abu Thalib memanggil kedua anaknya, yaitu Hasan Husain, dan mengatakan kepada Hasan Husain, "Hai anakku, hukumlah qisas kepada Abdurrahman bin Muljam ketika dia meninggal." Tidak lama kemudian Ali bin Abu Thalib meninggal dunia, menghembus nafas terakhir pada hari Jumat yang merupakan hari yang penuh berkah. Hari yang penuh berkah. Rasulullah SAW pun menjamin Ali bin Abu Thalib masuk surga. Berarti di antara ini kita berpendapat bahwa yang salah adalah kaum Khawarij. Kenapa? Karena Ali merupakan keponakan dari Rasulullah dan merupakan orang yang dididik oleh Rasulullah di rumahnya. Begitu juga yang terjadi di Muawiyah yang berada di Damaskus, yaitu Syam. Ketika itu Barok bin Abdillah ingin membunuh Muawiyah, namun dia menyiapkan pisau dan menusuk, namun kena adalah samping sebelah pantatnya. Kenapa? Karena Muawiyah bin Abu Sufyan selalu memakai baju besi. Karena dia khawatir akan terjadi sesuatu. Akhirnya Barok bin Abdillah tertangkap. Langsung kata Muawiyah, bunuhlah dia. Kisah sebuah yang terjadi atas terbunuhnya Khalifah Rasyidin Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib mati syahid, yang sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW, merupakan sahabat dan keponakan yang dijamin masuk surga. Baik anak-anak Ustadz, mungkin itu saja. InsyaAllah kita akan melanjutkan minggu depan, yaitu tentang wasiat-wasiat Khalifah Ali bin Abu Thalib sebelum wafat. Semoga ada manfaatnya. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.